البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai awal penyebutan daripada pembatal-pembatal keislaman yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya 10 pembatal keislaman yang beliau sebutkan nanti laisa ala sabilil hasr, bukan dalam bentuk pembatasan, cuman 10 tersebut yang paling masyhurnya dan yang paling banyak orang terjatuh di dalamnya. Barakallahu fikum. Yang pertama kata beliau, al-awwal, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yaitu berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min a'dhamin nawaqid li khatrihi. Bahwasanya syirik ini termasuk apa? Pembatal keislaman yang paling besar karena bahayanya. Jadi jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu terbagi menjadi 2. Sebagaimana yang sering kita dengar, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada syirik akbar, ini syirik yang apa? Yang menghapuskan semua amalan. Jadi semula dia berada di atas amalan-amalan yang mulia, amalan ketaatan. Namun ketika dia berbuat syirik akbar, atau diantaranya murtad dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hangus semua amalan-amalan yang selama ini dia kerjakan. Itu syirik akbar ya. Adapun syirik asghar, dia membatalkan amalan yang tercampuri kesyirikan tersebut. Karena syirik asghar disebutkan oleh Rasulullah di antaranya apa? Ar-riya. Akhwafu ma'alaikum, atau sesuatu yang aku takutkan pada kalian adalah apa? Asyirkul asghar. Fasu'ila anhu. Kemudian ketika itu ditanya, apa itu syirik asghar? Faqala ar-riya. Syirik asghar itu adalah riya. Kemudian apa itu riya? Ar-riya'u huwa ayya'mala ar-rajulu 'amalan li ajli an yanzura ilaihin nas. Itu. Ayya'mala ar-rajulu 'amalan li ajli an yanzura ilaihin nas. Hati-hati seperti ini. Jadi riya itu adalah seseorang beramal dengan sebuah amalan dalam rangka agar manusia melihat padanya. Dia sholat, bersedekah, berpuasa agar mendapat pujian manusia, biar dilihat manusia, dikatakan orang ini ahlu ibadah, dikatakan orang ini masya Allah puasanya, orang ini masya Allah dermawan sekali bersedekah. Seperti itu. Hati-hati. Kalau dia bersedekah, beramal dengan sebuah amalan agar dilihat manusia, dipuji manusia, mengharapkan wajah manusia, itu namanya riya, menghapuskan amalan yang diamalkan waktu itu. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, a'dhamu anwa'ir riddah asyirku fi ibadatillah. Termasuk jenis-jenis kemurtadan yang paling besar adalah berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesyirikan itu maknanya apa? Maknanya pada asalnya kesyirikan itu, yaitu syirik akbar, ada taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Perhatikan, syirik itu adalah apa? Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan yang selain Allah itu dengan Allah. Bayangkan, yang selain Allah disamakan dengan Allah. Fima huwa, pada perkara yang min khasaisillah, pada perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mencipta, memberi rezeki, disamakan. Jadi dia menyamakan batu itu seperti Allah contohnya, atau dia menyamakan berhala-berhala itu seperti Allah, atau menyamakan bulan, bintang, matahari itu seperti Allah di dalam mencipta, memberi rezeki dan semisalnya, atau di dalam keberhakan untuk diibadahi, disamaratakan.
Allah Ta'ala juga berhak diibadahi, batu juga iya, kata mereka ya. Itu namanya syirik. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan yang paling khusus adalah apa? Adalah keberhakan untuk diibadahi. Jangan sampai kita menyamakan atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, bi an ya'budu ma'allahi ghairah, yaitu seseorang beribadah bersama Allah dengan yang lainnya. Ka'an yadbaha li ghairillah, seperti dia membikin sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Au yanzura li ghairillah, atau dia bernadar untuk selain Allah taala. Au yasjuda li ghairillah, atau dia itu bersujud untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Au yastaghitha bi ghairillah fima la yaqdir alaihi illallah, atau beristighatsah, meminta perlindungan dengan selain Allah taala pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu semuanya adalah jenis-jenis kesyirikan. Namun kalau boleh tidak kita minta tolong pada manusia, minta bantuan pada manusia, minta perlindungan pada manusia, boleh atau tidak? Boleh ya, ketika terpenuhi padanya 3 syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ayyakuna hayyan. Pertama, orangnya harus hidup. Yang kedua, ayyakuna qadiran. Yang kedua, orang tersebut mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan perlindungan, enggak masalah. Yang ketiga apa? Ayyakuna hadiran. Orangnya hadir. Hadir dalam artian bisa memberikan bantuan terhadap apa yang diminta pertolongan tersebut. Barakallahu fikum, seperti itu. 3 syarat inilah seseorang diperbolehkan minta bantuan atau pertolongan pada perkara yang dimampu daripada perkara yang manusia itu mampu untuk menolongnya. Adapun perkara yang tidak mampu atau tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan kita meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau, hadza a'dhamu anwa'ir riddah. Inilah jenis kemurtadan yang paling besar. Qala Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, faqad harramallahu 'alal jannah, sungguh Allah taala telah mengharamkan bagi dia surga. Bayangkan, surga itu kalau sudah diharamkan pada seorang hamba, na'udzubillah, jangan tanya lagi. Karena surga, kenikmatan surga itu yang paling rendah dalam artian yang paling bawah, itu 10 kali dunia dan seisinya. Nah, itu yang paling rendah ya. Jadi ini diharamkan. Kalau diharamkan sudah nggak dapat surga sama sekali. Mencium baunya aja tidak, gitu loh. Nah, kemudian apa? Wa ma'wahun nar, na'udzubillah, dan tempat kembalinya neraka. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya neraka. Nah, dan jangan membayangkan azab ancaman neraka ini yang paling ringan saja, sebagaimana sudah kita sebutkan apa? Menginjak berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Seperti azab yang ditimpakan kepada siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib, namanya adalah Abdul Manaf. Abu Thalib namanya Abdul Manaf ya. Adapun Abdul Muthalib namanya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamd. Sebutkan dalam kitab-kitab tawarikh, sejarah-sejarah itu, sejarah Islam berkaitan masalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Nah, jadi Abdul Muthalib itu kakeknya, namanya adalah Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd. Nah, Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamd. Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati kesyirikan ini. Kemudian firman Allah Ta'ala, dilanjutkan dengan firman-Nya, wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan orang zalim di situ? Yang dimaksud dengan orang-orang zalim di situ adalah orang-orang yang berbuat syirik. Karena terkadang adzulmu bermakna apa? Asyirku. Paham ya? Terkadang kedzaliman itu maknanya adalah kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim ketika menasihati anaknya, wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, dalam surat Luqman itu, wa id qala Luqman li ibnihi,
ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, nah, bahwa ya'iduhu, dalam keadaan Luqman itu menasihati anaknya. Jadi seorang bapak menasihati anaknya, apa katanya? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar, kedzaliman yang sangat besar. Jadi asyirku maknanya apa? Adzulm. Terkadang adzulm maknanya syirik. Mafhum insyaallah ya? Nah, seperti itu. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Nah, dan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beriman yang mereka tidak mengotori keimanan mereka dengan apa? Dengan dzulmin ay syirkin, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Taala akan mengampuni apa? Dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah Taala kehendaki, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah membuat kedustaan dengan dosa yang besar. Mafhum insyaallah ya. Jadi jangan sampai ada perasaan atau sangkaan bahwasanya Allah Ta'ala itu berbuat zalim pada hambanya. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha adil, tidak berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada hambanya. Naam. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi apa? Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Perhatikan sini. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Jadi Allah Ta'ala enggak mungkin zalim kepada hambanya. Jadi semua azab yang diberikan kepada hamba itu karena layak dan pantas untuk diberi apa? Diberi hukuman. Nah, seperti itu. Jadi dalam ayat ini perhatikan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Ini bagi siapa? Bagi orang yang sebelum meninggalnya tidak taubat. Jadi bagi orang yang meninggal dalam keadaan kesyirikan, kekufuran, itu enggak diampuni dosanya. Terus bagaimana kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan sudah bertaubat, kembali bertauhid, tidak berbuat syirik, diampuni atau tidak? Diampuni ya. Diampuni. Dalilnya mana? Dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah." Itu. "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, itu syahidnya. Ngam ya? "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Syahidnya mana? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, hatta dosa syirik diampuni. Tapi dengan syarat apa? Bertaubat sebelum meninggalnya. Itu. Syaratnya bertaubat sebelum meninggalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya ayat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Kenapa demikian? Karena dia akan dijauhkan dari surga. Berarti dia itu sesat tapi jauh sekali sesatnya. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Jangan sampai kita dijauhkan dari surga. Karena surga itu ya, nah, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, hadis qudsi, apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi mengatakan, "A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar." Apa artinya? Artinya adalah Allah Ta'ala mengatakan, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku orang-orang saleh. Nah, apa yang dipersiapkan itu? Adalah surga. Apa sifatnya? Mala ainun ra'at. Ngam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Jadi surga itu adalah sesuatu yang belum pernah mata melihat. Kita belum pernah melihat surga kan? Belum. Kemudian wala udhunun sami'at, belum pernah juga telinga kita mendengar bagaimana suara di surga itu. Belum pernah mendengar.
wala khatra ala qalbi bashar, dan belum pernah terpetik pada benak manusia. Itulah surga. Nah, jangan sampai kita dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, karena di surga itu ya kenikmatannya sangat besar sekali. Kalau kita ceritakan panjang lebar, nah itu enggak ada selesainya. Kenapa? Karena memang nikmatnya itu subhanallah. Nah, kalau kita bandingkan dengan penduduk dunia, jauh dan beda dengan penduduk surga. Penduduk dunia sebagai contoh ya, penduduk dunia itu kalau makan kenyang, minum kenyang, nanti masih kencing atau juga masih bisa apa? Buang air besar contohnya. Nah, dan itu pun tidak menutup kemungkinan bau. Nah, tapi penduduk surga itu, penduduk surga makan sepuasnya, minum sesukanya, itu semuanya tidak menjadi kotoran, tapi menjadi keringat yang baunya tidak bau busuk, tidak, tapi baunya bau misik. Nah, keringat yang baunya bau misik, itu penduduk surga ya. Yang itu yang kita harapkan dan itu yang kita cari. Semoga kita termasuk penduduk surga. Kata beliau di sini, fasyirku huwa akhtaru anwa'ir riddah. Maka kesyirikan itu adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Nah, jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Wa huwa an ya'budu ghairallahi bi ayyi nau'in min anwa'il ibadat, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berbagai macam jenis ibadah. Perhatikan ini. Jadi kesyirikan itu adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya, yaitu beribadah kepada selain Allah taala dengan berbagai macam jenis daripada jenis-jenis ibadah, seperti berdoa, wadzabah, sesembelihan, bin nadri atau bernadar, bil istighatsah, meminta perlindungan, wal isti'anah, minta pertolongan, fima la yaqdir alaihi illallah, tapi pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Yad'ul mauta, berdoa kepada orang-orang sudah mati. Nah, yastaghitsu bil kubur, meminta perlindungan, beristighatsah dengan kuburan-kuburan. Yastanjidu bil amwat, menyeru, memanggil-manggil orang-orang sudah mati dikubur, dipanggil-panggil. Nah, mungkin wali fulan, kiai fulan atau syekh fulan dipanggil-panggil. Hadza huwa akhtaru anwa'ir riddah wa a'dhamuha. Ini adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya dan paling besar. Wa hadza 'alaihi katsirun mimman yad'una al-islam. Dan yang seperti ini, kebanyakan orang yang mereka mengaku dirinya adalah Islam seperti ini. Kami itu muslimin, kami itu orang Islam, aku beragama Islam, tapi menyeru pada kuburan, meminta pada kuburan, meminta pada para wali, meminta kepada siapa? Bebatuan dan semisalnya. Naam. Yabdunal adrihah wa yatufuna biha. Mereka ini orang-orang yang mengaku Islam ini, mereka membangun adrihah. Apa adrihah itu? Bangunan-bangunan. Nah, membangun semacam bangunan-bangunan, semacam kuburan dibangun, kemudian di rumah-rumah kecil dibikin di atas kuburan itu. Nah, wa yatufuna biha, kemudian setelah dibangun apa? Mereka berkeliling berkeliling di tempat tersebut. Wa yadbahuna laha, bahkan mereka menyembelih apa? Sesembelihan di sisinya untuknya. Menyembelih sapi atau kerbau atau menyembelih onta atau menyembelih keledai. Nah, kemudian apa? Diserahkan untuk bangunan-bangunan tersebut. Naudzubillah ya. Wa yanzuruna laha, dan bahkan mereka bernadar untuknya. Nah, wa yataqarrabuna ilaiha, dan bahkan mereka menjadikan apa? Mendekatkan diri mereka untuknya. Jadikan perantara gitu loh. Yaqulun, mereka mengatakan li annaha tuqarribuhum ilallah, katanya. Sesungguhnya bangunan-bangunan itu, bangunan-bangunan yang dikeramatkan itu, katanya apa? Bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah taala. Bohong. Ini kadzab ya, ini pendusta seperti ini. Jangan diterima. Jangan diturutin. Semua itu adalah hawa nafsu mereka. Kalau kita ngikuti kebanyakan manusia, sesat enggak kita? Jelas. Karena kebanyakan manusia mereka yang diikuti adalah hawa nafsu dan akal-akal yang jauh daripada syariat. Allah taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan jika engkau mengikuti kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti kebanyakan manusia ya. Bahwasanya al-haqqu la bil kasrah wala bil qillah. Kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut, tidak pula sedikitnya pengikut. Wa innamal haqqu yuzan bitamassukihi bil kitabi was sunnah bi fahmi salafil ummah. Perhatikan itu.
Nah, namun kebenaran itu diukur dengan apa? Ditimbang dengan berpegang teguhnya dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itulah kebenaran. Bukan banyaknya pengikut, bukannya sedikit pengikut juga. Nah, kenapa sih? Karena kalau kita jumpai ya, nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali penyebutan tentang kebanyakan orang itu lalai, kebanyakan orang nggak tahu, kebanyakan orang tidak bersyukur. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang sedikit tidak selamanya benar juga. Karena ada juga yang sedikit tapi malas-malasan ada juga. Ya, sedikit tapi tidak bersyukur juga ada. Nah, seperti itu. Nah, qalilan ma tadhakkarun, sedikit juga itu kan? Nah, jadi tidak selama-lamanya yang sedikit itu benar. Tapi kebenaran diukur dengan apa? Diukur dengan berpegang teguhnya dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, generasi dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dikit lagi. Naam, hum yataqarrabuna laha. Mereka mendekatkan diri untuk bangunan tersebut. Wahya bi za'mihim tuqarribuhum ilallah. Yang mana bangunan tadi dengan sangkaan mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadza? Ngam lam yataqarrabu ilallahi minal asl. Kenapa mereka itu tidak mau? Kenapa mereka tidak mau mendekatkan diri kepada Allah taala dari asalnya sudah? Enggak usah pakai bangunan-bangunan. Wa yatrukuna hadhil matahat, dan kemudian mereka meninggalkan bangunan-bangunan ini. Liyataqarrabu ilallahi, agar mereka hendaklah mereka atau agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fa innahu qaribun mujib, karena Allah taala itu apa? Dekat dan mengabulkan doa. Nah, sebagaimana firman Allah taala apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu firman Allah taala. Perhatikan, apabila hamba-hambaku itu tanya kepadamu tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat. Allah Ta'ala itu dekat, dan aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Tuh bayangkan, Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Terutama sepertiga malam terakhir, usahakan bangun malam, sholat, berdoa, jangan sampai terlupakan. Kalau tidak mampu bangun malam dan khawatir tidak bisa bangun, sholat diawalkan. Sebelum tidur, sholat qiyamul lail, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, enggak masalah. Nah, tapi kalau bisa bangun sepertiga malam terakhir, itulah yang afdal, karena bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Karena sesungguhnya Allah taala turun ke langit dunia ketika menjelang sepertiga malam terakhir. Nah, sekitar jam 3, setengah 3, setengah 4, itu insya Allah masih masuk dalam sepertiga malam terakhir. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan, "Man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yad'uni fa'astajibalah, wa man yaghfiruni, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Bayangkan itu. 3 permasalahan yang Allah Ta'ala janjikan. Barang siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Nah, kata beliau, limadza tataqarrabuna lil makhluqin? Kenapa mereka atau kalian itu malah mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk? Wa taqulun, kemudian kalian mengatakan al makhluqun yuqarribunana ilallah. Justru makhluk-makhluk itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Halillahu jalla wa ala ba'id. Apakah Allah Ta'ala itu jauh? Kita katakan pada dia ya. Apakah Allah Ta'ala itu jauh kok kalian harus memakai perantara-perantara? Halillahu aghlaqa abwabah. Apakah Allah Ta'ala itu menutup pintu-pintu langit? Halillahu la ya'lam wa la yasma' khalqah. Ataukah Allah Ta'ala tidak mendengar atau tidak mengetahui makhluknya? Wala yara ma yaf'alun. Ataukah Allah Ta'ala tidak melihat apa yang mereka perbuat? Ini semuanya mereka ana yakin tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena mereka ketika berbuat seperti itu dengan hawa nafsu mereka atau dengan syubhat-syubhat syaitaniyah yang mereka mengatakan kita ini dosanya banyak, kita ini banyak berdosa sehingga kalau kita langsung meminta pada Allah Ta'ala itu malu. Sehingga kita harus bangun sebuah bangunan di atas kuburan para wali, atau kita meminta melalui orang-orang soleh. Nah, karena orang soleh itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, jangan percaya dengan ucapan mereka,
tapi kita hendaklah langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah qaribun mujibud da'wat. Allah taala itu dekat dan mengabulkan semua doa-doa yang baik dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.